Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa, channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma salli wa sallim على نبينا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, kepada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Jemaah salat subuh, bapak-bapak dan ibu-ibu yang Allah muliakan, insyaAllah kita sambung pembahasan kita tentang tanda-tanda kiamat, dan kita sedang membahas tanda-tanda kiamat kecil. Di pertemuan yang lalu, berdasarkan beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengabarkan bahawa tanda kiamat yaitu ketika melimpahnya harta dan tidak ada lagi orang-orang yang mau menerima sedekah, baik sedekah wajib yaitu zakat atau sedekah sunnah. Artinya semua sudah mendapatkan kelebihan harta. Itu begitu mudahnya orang-orang mendapatkan harta, mendapatkan bantuan, sehingga si miskin juga menjadi orang-orang yang mampu dan berkecukupan, sehingga mereka menolak pemberian dari orang lain. Dan ini sudah kita jelaskan, bisa terjadi beberapa kemungkinan. Di antaranya mungkin sudah terjadi, yaitu di masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz di Bani Umayyah. 2 tahun Umar bin Abdul Aziz memerintah, berhasil menanamkan rasa kecukupan di hati rakyat, sehingga rakyat pada waktu itu walaupun hartanya tidak disebut orang kaya, tetapi mereka menolak mendapatkan zakat dan lebih mengutamakan tetangganya, saudaranya yang lain sesama mukmin. Dan ternyata orang lain pun begitu, mereka menolaknya, sehingga zakat tak tahu mau dibawa ke mana di masa Umar bin Abdul Aziz. Dan itu sebagian ulama mengatakan tanda itu sudah terjadi. Tapi ada juga yang mengatakan bahawa tanda ini akan terjadi ketika seluruh bumi itu dikuasai di bawah kepemimpinan Nabiullah Isa alaihi salam dan Imam Mahdi. Dan di saat itu kesejahteraan begitu luar biasa, keadilan ditegakkan, sehingga semua orang hidup dalam kebahagiaan dan tak ada yang mau menerima sedekah. Kalau zaman itu telah sampai, maka kiamat akan segera datang. Dan kita pun selama ini sudah mulai tanda-tanda akan melimpah ruahnya harta. Jadi bayangkan semua berlomba-lomba mencari rezeki, bahkan dari media sosial, yang dulu tak terbayangkan bahawa setiap video yang ditayangkan akan dibayar, malah menjadi hari ini menjadi pekerjaan.
sehingga orang-orang berlomba-lomba membuat konten, membuat apapun, dan semua orang memegang HP di tangannya, dan bahkan tidak dianggap lagi barang yang mahal. Jadi merebaknya harta di mana-mana, mudahnya orang mencari rezeki, dan ini akan terus berlanjut sampai semuanya mendapatkan kekayaan. Maka ketahuilah bahawa kita akan mendekat ke hari kiamat. Baik, kita lanjutkan. Berikutnya, tanda kiamat kecil berikutnya, iaitu at-tatawul fil bunyan. Orang akan berlomba-lomba dalam meninggikan bangunannya. Jadi akan datang suatu zaman, kata Nabi, di mana di zaman itu orang berlomba-lomba, bermegah-megahan dengan cara meninggikan bangunan mereka. Dan itu perkataan dalam beberapa hadis yang diriwayatkan 1400 tahun lebih di masa lalu, di masa Nabi hidup. Dan mungkin tak terbayangkan bahawa ternyata hari itu yang orang berfikir bagaimana konstruksi bangunan bisa meninggi, dan itu terjadi di hari ini. Ada beberapa hadis yang meriwayatkan ini. Di antaranya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh Jibril alaihi salam, yang menanyakan kepada Rasulullah di depan para sahabat, dan Jibril menjelma menjadi seorang laki-laki yang putih bersih, rambutnya hitam legam, dengan pakaian yang sangat bersih, putih, dan dia mendekatkan lututnya ke lutut Nabi, dan dia bertanya tentang apa itu Islam, apa itu iman, kemudian apa itu Islam, dan apa itu ihsan. Setelah dijawab oleh Nabi, di ujung hadis Jibril alaihissalam bertanya tentang tanda-tanda kiamat. Rasulullah mengatakan, yang bertanya lebih tahu daripada yang ditanya. Nah, disitulah Jibril kemudian mengatakan, salah satu tandanya, wahai Muhammad, wa antara al-hufata al-urata al-'alah, engkau akan mendapatkan atau akan menemukan, yaitu sekelompok orang yang dulunya hufat, yaitu tidak bersandal, tidak memakai sandal, lalu kemudian mereka al-urat, mereka telanjang, arti telanjang, pakaian tak mencukupi untuk bajunya, al-'alah, dan mereka sangat-sangat miskin, ri'a asya, dan mereka ada pekerjaannya sebagai penggembala kambing, yatatawaluna fil bunyan, dan mereka lah yang nanti akan berlomba-lomba meninggi-ninggikan bangunan. Nanti dalam hadis yang lain Rasulullah juga mengatakan, wa iza ra'aita ri'a al-bahmi yatatawaluna fil bunyan fazalika min asyratiha. Kalau engkau sudah melihat sekelompok penggembala kambing atau penggembala binatang ternak, kalau mereka sudah mulai meninggi-ninggikan bangunan, maka fazalika min asyratiha, maka telah datang tanda-tanda akan terjadi kiamat. Dalam hadis yang lain, ini semua hadis riwayat Bukhari, Muslim, semua dengan derajat yang sahih. Dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, wa ayyural hufata al-urata al-ju'a, engkau akan lihat nanti, kata Nabi, yaitu orang-orang yang dulunya tidak memakai sandal dan mereka bertelanjang, artinya karena miskinnya tak cukup pakaian, lalu al-ju',
yaitu mereka dulunya sangat lapar, yatabarawna fil bina, dan mereka kemudian berlomba-lomba meninggikan bangunan. Jadi hadis-hadis ini Nabi langsung mengatakan bahawa tanda kiamat itu yaitu terjadinya perlombaan dalam meninggi-ninggikan bangunan. Nah, tentu mungkin kita akan bertanya-tanya, kenapa Jibril alaihissalam menyampaikan kepada Rasulullah yang meninggikan bangunan itu adalah orang-orang yang tidak memakai sandal, lalu kemudian mereka bertelanjang, tidak cukup pakaiannya, lalu kemudian mereka sangat miskin dan pekerjaannya penggembala. Mereka lah, kata Jibril, kalau mereka sudah mulai meninggikan bangunan, maka itu tanda kiamat segera datang. Nah, siapakah mereka? Nah, ini disebutkan dalam hadis yang lain. Jadi ditanya oleh sahabat dalam hadis yang lain, man hum ya Rasulullah, siapa yang dimaksud itu ya Rasulullah? Yaitu penggembala yang tidak memakai sandal tadi. Kata Rasulullah, humul Arab, itulah bangsa Arab. Jadi Rasulullah mempertegas, yang dimaksud oleh Jibril dan yang diinginkan oleh Allah adalah bangsa Arab. Lalu kenapa disebutkan bangsa Arab tidak memakai sandal? Bukankah hari ini tak mungkin itu terjadi? Bangsa Arab semuanya punya kelebihan harta, pakaian bagus, dan ini ternyata adalah disandarkan dengan gaya hidup bangsa Arab di masa lalu. Jadi bangsa Arab ini, atau hampir keseluruhan Jazirah Arab, karena pada waktu itu terpisah dengan dua kebudayaan dan peradaban yang besar, yaitu Persia dan Romawi. Juga ada satu peradaban lagi, Yunani. Ini tiga peradaban itu, Persia, Romawi, Yunani, itu mereka hidup sudah lebih maju, dan mereka punya manajemen waktu dan menata kehidupan dengan lebih baik. Makanya bangsa yang dielu-elukan pada waktu itu adalah Persia, yang hari ini menjadi Iran. Kemudian mereka juga punya budaya sendiri, pakaiannya pakaian kerajaan, dan itu mereka banggakan dengan pasukan perang yang begitu kuatnya, istana-istana yang begitu indah, dan itu menunjukkan peradaban mereka. Bangsa Roma juga begitu, dikenal berabad-abad, punya keahlian bahkan dalam dunia kedokteran. Bangsa Romawi ini dari zaman Nabi Isa itu punya gaya hidup yang menunjukkan tingginya peradaban mereka. Yunani bahkan mempunyai pemikir-pemikir, sehingga berkembanglah nama-nama seperti Plato, Aristoteles, dan Socrates, dan macam-macam, dan mereka mengubah dunia dengan pikiran mereka. Jadi mereka pun punya peradaban yang tinggi. Yang tidak punya peradaban siapa? Arab. Arab ini tak punya peradaban, hidupnya itu benar-benar hancur-hancuran dengan gaya jahiliyahnya, dan mereka mencari nafkah lebih banyak dengan cara merampok dan membunuh satu suku adalah salah satu kebanggaan mereka. Menghadang kafilah yang berjalan melewati daerah kekuasaan mereka, dari situ mereka dapatkan makan. Jadi kerjanya membunuh anak, perempuan dijadikan budak-budak seksual mereka, lalu kemudian hidup tak beraturan. Jadi ini pekerjaan-pekerjaan menunjukkan tak ada peradaban, dan tidak ada kerajaan yang berdiri di Arab di masa jahiliyah yang menunjukkan mereka sudah tertata dengan rapi. Disitulah Nabi diturunkan. Allah mengatakan waktu itu, al-Arab asyaddu kufra wa nifaqa. Arab itu benar-benar kufur dan munafik, kata Allah.
Artinya di masa jahiliyah itu, ya, jadi keras sekali kepalanya. Dan pekerjaan mereka yang dilakoni, ya, jadi yang merampok itu dilakukan, dan sebahagian besar orang-orang miskin di saat itu melakoni pekerjaan sebagai penggembala kambing. Ya. Pertanian tak bisa dilakukan karena keadaan mereka yang tinggal di tanah yang tak mungkin ditanami. Jadi apa yang mereka lakukan? Menggembala. Maka sejarah menyebutkan dari kecil Nabi menggembala kambing, ya. Dan itu terus berlanjut masa sahabat, dan gaya hidup mereka memang betul-betul miskin. Datangnya Islam tidak mengubah kehidupan secara ekonomi, tapi mengubah kehidupan secara moral. Akhlak bertambah baik, orang-orang sudah mulai mengenal apa tujuan hidup di dunia, tapi ekonomi tidak berubah. Artinya Nabi diutus bukan untuk menemukan cara agar bisa hidup kaya. Makanya sahabat Nabi yang hijrah bersama Nabi pun akhirnya mereka terpaksa tinggal di teras-teras, di serambi-serambi Masjid Nabawi yang kemudian disebut dengan Ahlus Sufah. Ya, orang-orang muhajirin ini meninggalkan tanah airnya di Mekah, ya, tinggalkan ternaknya, tinggalkan rumahnya, hidup di Madinah, kota yang baru, dan tidak tahu pekerjaan apa yang mereka lakukan, dan mereka tak punya rumah. Tinggallah di kemah-kemah yang diizinkan Nabi untuk dibuat di samping-samping masjid. Pakaian mereka benar-benar kain yang disambung-sambung. Jadi begitu gaya hidup. Jadi ini yang tadi dimaksud oleh hadis Nabi. Bangsa Arab ini dulu kalau pergi ke mana-mana bertelanjang kaki, tidak pakai sandal, ya, kemudian kadang-kadang mereka tidak cukup pakaian untuk menutupi tubuh mereka. Mereka miskin, ya, al-alah, sangat-sangat miskin, ya. Dan mereka menggembala. Ini ciri khas penduduk Arab. Nah, tadi kata Jibril dalam hadis Jibril, dan juga disambung dengan beberapa hadis Nabi, kalau bangsa ini, yaitu orang-orang ini, sudah sampai masanya mereka meninggi-ninggikan bangunan, disitulah kiamat akan terjadi. Dan apa faktanya Bapak Ibu yang Allah muliakan? Lihatlah perkembangan di Arab. Nah, itu semenjak tahun 40-an, 50-an, mulailah kehidupan bangsa Arab ini berubah secara drastis. Jadi signifikan sekali perkembangannya, yaitu semenjak ditemukannya minyak, ya, di dalam tanah-tanah mereka, ya, dan mereka mulai menghiasi tanah-tanah mereka menjadi kota-kota metropolitan, dan bahkan lautan mereka mampu tanam berbagai alat untuk membuat kemajuan-kemajuan, sehingga pinggiran-pinggiran laut pun itu dijadikan perluasan. Bayangkan kehidupan mereka. Dan ini silahkan lihat dan baca bagaimana contohnya negara-negara Teluk, itu daerah-daerah Uni Emirat Arab, itu Dubai, Qatar, kemudian Kuwait, lalu hampir semuanya, dan termasuk Arab Saudi, itu berubah total. Dulu Uni Emirat Arab itu hanya ditinggali, saya baca sejarahnya, hanya ditinggali oleh 800 orang saja, dan mereka tinggal di padang Sahara, dan benar-benar mereka hidup di bawah garis kemiskinan. Jadi beberapa kali konflik terjadi di antara suku-suku, kemudian terus pernah dijajah oleh bangsa Inggris, Perancis, dan seterusnya, sehingga akhirnya sekitaran tahun 70-an sekian mereka kemudian menyatukan diri, dan berdirilah satu kesatuan negara yang bernama Uni Emirat Arab dengan 7 negara bahagian di dalamnya, 7 bahagian, dan berubahlah keadaan negara itu dari 800 orang yang tinggal. Hari ini Masya Allah, ya, itu penduduk aslinya ditambah imigrannya berlomba-lomba untuk bisa hidup di tanah itu.
Jadi semua orang berdatangan karena sumbernya uang. Jadi kehidupan luar biasa pesatnya. Mulailah yang terfikir memegah-megahkan bangunan. Dan apa yang terjadi? Yang dulu Nabi katakan bahawa akan terjadi begini, akan ditinggikan bangunan, orang hari ini ternyata terfikir untuk melakukan itu. Kan seharusnya secara logika, ini orang-orang Arab ni faham hadis Nabi, seharusnya mereka berfikir bahawa ini kita tidak usah meninggikan bangunan karena itu termasuk bahagian dari tanda yang akan terjadi kiamat. Logikanya begitu. Tapi ternyata takdir Allah harus terjadi. Jadi begitu saja muncul pemikiran untuk membuat bangunan-bangunan. Awalnya cuma apartemen-apartemen yang menjulang tinggi, tapi tak cukup karena uang sudah tumpah ruah. Yang diinginkan adalah kebanggaan. Jadi berlomba-lombalah negara Arab ini membuat bangunan-bangunan pencakar langit yang tertinggi. Maka coba lihatlah pemandangan hari ini, Bapak Ibu yang Allah muliakan, itu ada Burjul Khalifah di Dubai, lalu kemudian bahkan Makkah pun membuat bangunan tertinggi di tengah-tengah Masjidil Haram, di area Masjidil Haram yang dipasangkan jam terbesar di tengahnya. Dan bahkan hari ini dicadang-cadangkan Jeddah itu akan membuat Kingdom Tower yang tingginya 1 km. Jadi sebelumnya itu seperti Burjul Khalifah itu 800 meter, hampir 1 km tinggi bangunan. Dan itu terus terjadi. Di Kuwait juga punya bangunan paling tinggi, dan anehnya itu terus terjadi, dan dalam keadaan tahu bahawa ini tanda kiamat, tapi seakan-akan membuat sesuatu untuk menuju ke kiamat. Begitulah takdir Allah. Kalau Allah sudah mengatakan akan terjadi, maka terjadilah dia. Bahkan kita mencoba untuk mengkritiknya, memprotesnya. Itu di Mekah ketika mau didirikan bangunan jam tersebut, itu kan Masya Allah diprotes oleh para ulama-ulama, tapi pemerintah tak dengarkan, dan akhirnya jadilah bangunan itu. Jadi melimpah ruahnya harta yang terfikirkan meninggikan bangunan. Dan ini sudah terjadi. Kalau sudah terjadi, maka tak lama lagi kata Nabi akan terjadi kiamat. Maka sungguh orang-orang yang tak bisa membaca keadaan ini, mereka akan terus lalai di atas dunia. Mereka tak mengenal Allah, disibukkan dengan dunia, dan mereka tiba-tiba didatangi oleh janji Allah yang bernama kiamat. Dan ini sudah banyak sekali. Gempa sudah kita bahas, gempa akan terus berulang-ulang, dan kemudian hari ini kita dapatkan satu kenyataan melalui hadis Nabi bahawa bangunan akan ditinggi-tinggikan, dan itu menjadi sebuah perlombaan di antara para penggembala kambing, yaitu orang-orang Arab. Dan jemaah melakukan Allah, inilah yang menjadi tanda kiamat yang disebutkan oleh Nabi, dan itu menjadi salah satu mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kita mengetahui ini, maka kita bersiap-siap menyambut perubahan dimensi yang akan Allah balikkan keadaan di antara kita. Semoga Allah lindungi kita, dan semoga Allah kumpulkan kita kembali di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.